Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita berjumpa lagi dengan Bimbel Aritmatika. Pada video kali ini kita membahas tentang proyeksi ortogonal suatu vektor. Yang pertama kita bahas proyeksi skalar. Jika vektor A dan vektor B bukan vektor 0, maka proyeksi skalar ortogonal dari A, vektor A pada arah vektor B. Misalnya kita namakan panjang vektor C atau mutlak vektor C yang dirumuskan mutlak vektor C sama dengan vektor A dot vektor B dibagi mutlak vektor B. Gambarannya seperti ini. Misalkan ada vektor A dan vektor B. Vektor A dan vektor B ini membentuk sudut sebesar θ. Proyeksi ortogonal vektor A pada arah vektor B, caranya adik-adik tarik dari ujung vektor A tegak lurus menuju vektor B. Yang dimaksud vektor C ini yaitu dari titik asal ini searah vektor B sampai ke perpotongan titik garis putus-putus dengan vektor B. Inilah vektor C. Karena yang ditanyakan proyeksi skalar, ini saya kasih tanda merah, hasilnya harus skalar. Jadi bukan vektor ini, tapi panjangnya atau mutlak vektor C. B, vektor B pada arah vektor A. Misalnya kita namakan mutlak vektor D yang dirumuskan mutlak vektor D sama dengan vektor A dot vektor B dibagi mutlak vektor A. Gambarannya, misalkan ada vektor A dan vektor B, ini membentuk sudut sebesar θ. Karena yang diminta proyeksi skalar ortogonal vektor B pada arah vektor A, maka adik-adik tarik dari ujung vektor B menuju vektor A ini tegak lurus. Yang dimaksud vektor D ini yaitu dari titik asal searah vektor A sampai ke perpotongan titik di sini garis putus-putus dengan vektor A. Inilah vektor D. Yang ditanyakan proyeksi skalar, maka kita cari panjang vektor D atau mutlak vektor D. Yang kedua, proyeksi vektor. Jika vektor A dan vektor B bukan vektor 0, maka proyeksi vektor ortogonal dari A, vektor A pada arah vektor B, misalnya kita namakan vektor C yang dirumuskan vektor C sama dengan vektor A dot vektor B dibagi mutlak vektor B dipangkatkan 2 dikalikan vektor B. Gambarannya, misalkan ada vektor A, ada vektor B, membentuk sudut sebesar θ. Proyeksi ortogonal vektor A pada arah vektor B, tarik dari ujung vektor A, tegak lurus menuju vektor B. Yang dimaksud vektor C yaitu dari titik asal sampai ke perpotongan titik garis putus-putus dengan vektor B. Nah, inilah vektor C yang kita cari karena panjang vektor jadi berupa karena proyeksi vektor ortogonal maka berupa vektor. B, vektor B pada arah vektor A. Misalnya kita namakan vektor D yang dirumuskan vektor D sama dengan vektor A dot vektor B dibagi mutlak vektor A dipangkatkan 2 dikalikan vektor A. Gambarannya, vektor A dan vektor B membentuk sudut sebesar θ. Karena yang diminta proyeksi vektor ortogonal vektor B pada arah vektor A, maka tarik dari ujung vektor B menuju vektor A tegak lurus.
Yang dimaksud vektor D yaitu dari titik asal ini sampai ke titik perpotongan garis putus-putus dengan vektor A. Inilah vektor D. Yang ditanyakan proyeksi vektor ortogonal, jadi berupa vektor. Oke adik-adik, supaya lebih paham kita ke contoh soal. Nomor 1, diketahui vektor U sama dengan 4I dikurangi 2J. Dan vektor V sama dengan 8I ditambah 6J. Tentukan A. Proyeksi skalar ortogonal vektor U pada vektor V. B. Proyeksi skalar ortogonal vektor V pada vektor U. Kita jawab yang A. Proyeksi skalar ortogonal vektor U pada vektor V. Di sini yang ditanyakan proyeksi skalar, jadi nanti berupa bilangan hasilnya. Karena yang ditanyakan proyeksi skalar ortogonal U pada vektor V, misalnya kita namakan C, jadi panjang vektor C sama dengan vektor U dot vektor V dibagi mutlak vektor V. Sama dengan, adik-adik masih ingat ya, perkalian dot, I dengan I, J dengan J. 4 kali 8 ditambah negatif 2 kali 6 dibagi panjang atau mutlak vektor V, yaitu akar 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Sama dengan 32 ditambah negatif 12 dibagi akar 64 ditambah 36. Sama dengan 20 per akar 100 sama dengan 20 per 10 sama dengan 2. Nah, berupa bilangan ya. Yang B, proyeksi skalar ortogonal vektor V pada vektor U. Misalnya kita namakan panjang vektor D. Panjang vektor D sama dengan vektor U dot vektor V, karena pada vektor U berarti pernya dibagi mutlak vektor U. Sama dengan 4 kali 8 ditambah negatif 2 kali 6 dibagi akar 4 pangkat 2 ditambah negatif 2 pangkat 2. Sama dengan 32 ditambah negatif 12 dibagi akar 16 ditambah 4 sama dengan 20 per akar 20. Kita kalikan akar 20 per akar 20 sama dengan 20 per 20 akar 20. 20-nya dicoret. Kemudian 20 ini bisa disederhanakan, 4 kali 5, 4-nya keluar, menjadi sama dengan 2 akar 5. Nomor 2, diketahui vektor A 2, 4, 4 dan vektor B sama dengan 2, negatif 2, 4. Tentukan proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B. Kita jawab, misalkan di sini yang ditanyakan proyeksi vektor, jadi hasilnya harus vektor, misalkan vektor C. Kita langsung gunakan rumus, vektor C sama dengan vektor A dot vektor B dibagi panjang vektor B dipangkatkan 2 dikalikan vektor B. Sama dengan ini ya, perkalian komponen-komponen yang sesuai, kemudian kita jumlahkan. 2 kali 2 ditambah 4 kali negatif 2 ditambah 4 kali 4 dibagi panjang vektor B, akar 2 pangkat 2 ditambah negatif 2 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2, kemudian dipangkatkan 2. Dikali vektor B berarti dikali 2 negatif 2, 4. Kita hitung sama dengan 4 tambah negatif 8 tambah 16 dibagi akar 4 tambah 4 tambah 16 dipangkatkan 2 kali 2 negatif 2, 4. Sama dengan 12 per akar 24 dipangkatkan 2
kali 2 negatif 2, 4. Kemudian ini kita pangkatkan 2 dulu, sama dengan 12 per 24 kali 2 negatif 2, 4. 12 per 24 ini berarti 1 per 2, semuanya kali 1 per 2. Sama dengan 1 negatif 1, 2. Tiga, diketahui vektor A sama dengan 2I dikurangi C ditambah 3K. Dan vektor B sama dengan 2I ditambah 2C ditambah XK. Jika proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B sama dengan negatif 1/3, tentukan nilai X. Kita jawab, misalkan di sini proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B, kita misalkan panjang vektor C. Jadi kita langsung gunakan rumus. Mutlak vektor C sama dengan vektor A dot vektor B dibagi mutlak vektor B. Kita dapatkan di sini mutlak vektor C itu negatif 1/3 sama dengan 2 kali 2 di sini ya, I dengan I, J dengan J, K dengan K. 2 kali 2 ditambah negatif 1 kali 2 ditambah 3 kali X dibagi akar 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah X pangkat 2. Negatif 1/3 sama dengan 4 ditambah negatif 2 tambah 3X dibagi akar 4 tambah 4 tambah X pangkat 2. Negatif 1/3 sama dengan 2 ditambah 3X dibagi akar 8 ditambah X pangkat 2. Kemudian kedua ruas kita pangkatkan 2. Negatif 1/3 dipangkatkan 2 sama dengan 2 ditambah 3X dibagi akar 8 ditambah X kuadrat dipangkatkan 2. Kita dapatkan 1/9 sama dengan 4 ditambah 12X ditambah 9 kali X pangkat 2 dibagi 8 ditambah X pangkat 2. Kemudian dikalikan silang. 8 ditambah X pangkat 2 sama dengan yang ini 36 ditambah 108X ditambah 81 kali X pangkat 2. Kemudian X pangkat 2-nya dipindah ke sini, 8-nya dipindah ke sini. Ini kita dapatkan 80 kali X pangkat 2 ditambah 108X ditambah 28 sama dengan 0. Kemudian kita bagi 4 dulu, kita sederhanakan menjadi 20 kali X pangkat 2 ditambah 27X ditambah 7 sama dengan 0. Kita faktorkan. Nah, di sini 20 itu kemungkinannya 1 kali 20, 2 kali 10, 4 kali 5. Kemudian yang terakhir ini ada 7. 7 itu hanya 7 kali 1. Kemudian yang diminta menjadi 27. Jadi sudah terlihat adik-adik ya. Di sini berarti 20X, yang belakang X. Karena ini kemungkinannya hanya 1 kali 7. Jadi supaya jadi 27, karena pasangannya tengah-tengah, tepi-tepi, berarti di sini 7, di sini 1. Jadi ini 20X, yang ini 7X. Jadi bisa jadi 27. Supaya jadi positif berarti ini positif, yang sini juga positif. Kita selesaikan masing-masing. 20X ditambah 7 sama dengan 0, kita dapatkan X sama dengan negatif 7/20, atau X ditambah 1 sama dengan 0, kita dapatkan X sama dengan negatif 1. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Selamat belajar, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.